kita melakukan analisis dan prediksi bagaimana nasib UGM pasca pertemuan dengan aktivis TPUA tanggal 15 April 2025. Jadi saya mengajak Anda untuk membaca posisi UGM saat ini. UGM saat ini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, UGM adalah simbol kehormatan akademik Indonesia. Di sisi lain, ia sedang dipaksa memilih menjadi benteng kebenaran atau menjadi alat kekuasaan yang korup. Pertemuan dengan TPUA membuktikan satu hal besar. UGM tidak bisa lagi berpura-pura netral. Mereka sudah masuk gelanggang. Diam berarti mengiyakan kebusukan, berbicara berarti berhadapan dengan kekuasaan. Bagaimana prediksi sikap UGM ke depan? Ada 3 kemungkinan jalur pilihan UGM. Pertama adalah jalur keberanian moral, menjadi UGM reformis, membuka audit internal secara terbuka, bersedia memeriksa, mengoreksi, dan memperbaiki catatan akademik secara publik, membentuk tim independen dengan melibatkan tokoh eksternal untuk investigasi. Konsekuensinya, UGM akan dihormati dunia akademik nasional dan internasional. UGM akan jadi pionir perubahan pendidikan Indonesia, tapi berpotensi mendapat tekanan politik dan ancaman dari elit. Analoginya, UGM menjadi pahlawan akademik yang menyelamatkan integritas bangsa. Bagaimana kalau UGM menempuh jalur pragmatis, main aman, menunda, dan mengaburkan? UGM membentuk tim audit internal tapi hasilnya dikaburkan. UGM memperbanyak pernyataan normatif tanpa tindakan konkret. UGM berharap isu ini mereda sejalan dengan waktu. Konsekuensinya apa? Integritas UGM terkikis perlahan. Dosen, mahasiswa, alumni mulai kecewa dan terbelah. Citra UGM jatuh di mata publik, dianggap bagian dari sistem busuk. UGM akan menjadi kampus zombie, hidup tapi kehilangan ruhnya. Bagaimana jika UGM menempuh jalur kolusi, membela kekuasaan secara terang-terangan? UGM menggunakan argumentasi hukum formalistik untuk membela ijazah bermasalah. UGM menggandeng kekuatan negara untuk menyerang pihak-pihak yang mengungkap fakta. UGM melakukan pembusukan karakter kepada kritikus. Konsekuensinya apa? Cepat atau lambat, UGM akan masuk ke daftar hitam sejarah. Kelak, UGM akan sulit bangkit kembali sebagai institusi terhormat. Alumni-alumni idealis akan memberontak. UGM akan menjadi istana pasir, megah di luar tapi rapuh dari dalam. Apa saja faktor-faktor yang akan memengaruhi sikap UGM? Bagaimana kekuatan moral pimpinan saat ini, dalam hal ini adalah rektor dan rektorat? Apakah masih ada jiwa kerakyatan, nasionalisme, integritas di dalamnya? Apakah ada tekanan dari pemerintah dan rezim terdahulu yang berkaitan erat dengan kasus ijazah? Seberapa besar intervensi kekuasaan untuk mengarahkan keputusan UGM? Bagaimana dengan gerakan sivitas akademika? Apakah dosen, mahasiswa, dan alumni akan bergerak bersama menuntut transparansi? Bagaimana opini publik nasional dan internasional jika akademik dunia akan ikut menekan, UGM sulit berlindung? Bagaimana dengan nasib UGM dalam 12 bulan ke depan? Kalau UGM memilih diam atau membela kekuasaan, mereka akan mulai kehilangan trust sivitas akademika sendiri. Alumni UGM potensial akan pecah antara yang loyal ke kebenaran versus yang loyal ke kekuasaan. Dalam 6-12 ke depan, jika kasus terus membesar, dunia internasional mulai mempertanyakan akreditasi UGM. Potensi sanksi tidak langsung, terjadi penurunan peringkat kampus secara internasional, dan sulit mendapat kerjasama internasional. Dalam 1 tahun ke depan, kalau UGM tidak bersih-bersih diri, maka nama baik UGM akan abadi tercatat dalam sejarah sebagai salah satu simbol kejatuhan moral pendidikan nasional. Sebaliknya, kalau UGM berani reformasi, UGM bisa menjadi ikon kebangkitan moral nasional. Pesan strategis saya untuk UGM, jika mereka mau melakukannya. Pilih kebenaran, bukan kekuasaan. Kebenaran itu abadi, kekuasaan bersifat temporer. Berani transparansi penuh tanpa takut konsekuensi politik. Andalkan kekuatan alumni dan sivitas akademika, bukan perlindungan oligarki. Buka ruang partisi publik dalam reformasi akademik.
Catatan saya, sebuah bangsa hanya bisa bangkit bila kampus-kampusnya menjadi mercusuar kebenaran, bukan alat propaganda kekuasaan. Bagaimana kalau kemudian terjadi krisis manajemen UGM? Kalau UGM mau selamat dari kehancuran nama baik, mereka harus cepat membuat manuver krisis. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, deklarasikan transparansi total. UGM harus segera membuat pernyataan publik. Kami berkomitmen mengungkap seluruh fakta akademik secara terbuka tanpa intervensi pihak manapun. Ini akan membangun narasi keberanian dan memisahkan UGM dari stigma alat kekuasaan. Lakukan audit akademik independen. Bentuk tim investigasi yang melibatkan tokoh akademik nasional lintas kampus, perwakilan alumni kritis, dan mungkin juga LSM pendidikan. Audit harus tidak boleh internal. Kalau audit hanya orang dalam, publik akan menganggap semua proses akan diatur. Kemudian, perlindungan whistleblower. UGM wajib melindungi dosen, staf, atau mahasiswa yang menjadi whistleblower, yang membongkar kebenaran dari ancaman dan intimidasi. Ini kunci untuk mempertahankan kredibilitas. UGM lakukan reformasi sistemik. Buka semua rekam data akademik ke era digital terbuka, benahi sistem verifikasi kelulusan, sertifikasi, dan pengeluaran ijazah, bentuk Satgas Etik Akademik Nasional. UGM bisa jadi pelopornya. Kalau langkah-langkah ini diambil cepat, UGM bisa membalikkan keadaan dari tersangka jadi pelopor reformasi nasional. Bagaimana strategi tekanan publik untuk membantu UGM memilih jalan benar? Kalau UGM lamban atau mencoba main aman, maka publik harus mobilisasi alumni UGM yang kritis. Alumni harus didorong bicara. Ajak tokoh-tokoh UGM yang berintegritas. Banyak alumni UGM di posisi penting untuk angkat suara. Kampanye opini nasional. Gunakan media sosial, webinar, podcast, dan artikel. Fokus framing, selamatkan UGM, selamatkan Indonesia. UGM harus kembali menjadi mercusuar ilmu. Tekanan dunia akademik internasional bagaimana? Libatkan organisasi seperti Asian University Network, QS World Ranking, UNESCO Education Forum. Kalau tekanan internasional mulai muncul, UGM tidak bisa lagi main aman. Buat narasi besar, penyelamatan peradaban ilmiah Indonesia. Ini penting, karena kasus ini bukan sekedar soal satu ijazah. Ini soal masa depan pendidikan nasional, masa depan kepercayaan publik pada ilmu dan gelar akademik, masa depan peradaban Indonesia. Maka narasinya harus dinaikkan levelnya. Kalau kampus sebesar UGM saja tunduk kepada pemalsuan dan kekuasaan, maka seluruh masa depan akademik Indonesia terancam menjadi sandera politik. Ini bukan soal satu orang, ini bukan soal satu kasus ijazah, ini soal menyelamatkan martabat ilmu. Jika UGM memilih jalan reformasi, ini yang akan terjadi. UGM akan mengalami guncangan internal 1-2 tahun, banyak konflik internal. Tapi dalam jangka panjang, antara 5-10 tahun, UGM akan lahir kembali sebagai kampus teladan Asia bahkan dunia. Bahkan mungkin UGM bisa melahirkan tokoh-tokoh besar yang akan memimpin Indonesia ke depan dengan integritas baru. Tokoh yang jujur, tokoh yang benar, tokoh dengan integritas tinggi. Kalau UGM berani menempuh jalan ini, mereka bukan hanya selamat, tapi akan memimpin sejarah baru. Ingat, hanya bangsa yang berani jujur yang layak menjadi bangsa besar. Pertemuan TPUA dengan UGM tanggal 15 April 2025, jika dibaca secara foresight, bukan hanya tentang ijazah. Ini tentang tabrakan antara kebenaran hakiki dengan sistem kebohongan yang mapan. Ini adalah sebuah permulaan, bukan dari kejatuhan persoalan, melainkan dari proses pembersihan struktural yang mungkin mengorbankan banyak elit di berbagai lapisan. Kebenaran itu seperti air bah, ia mungkin terhalang sesaat, tapi saat bendungannya jebol, ia akan menyapu seluruh kebohongan, sekotor apapun ia bertahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.